Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita akan melanjutkan perkuliahan yang kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari user interface Adobe Photoshop. Kemudian sudah mempelajari juga bagaimana cara membuat shape dengan shape tool. Hari ini kita akan melanjutkan dengan materi text tool dan cutting. Untuk memulai text tool, mari kita buka Adobe Photoshop-nya. Silahkan kalian membuat artboard-nya atau kanvas di workspace dengan ukuran A4 atau A5, tergantung kalian mau buat yang mana, silakan. Setelah tampil artboard-nya seperti ini, lalu kita akan ke toolbar ya, toolbar, kemudian cari text tool, ikonnya berupa huruf T, diklik. Setelah diklik, kemudian diklik di artboard-nya. Setelah ada tanda seperti ini, kita sudah siap untuk membuat kata-kata. Silahkan diketik, misalnya oke, ini sudah ada tulisan namun masih putih atau hitam ya. Nanti akan bisa kita rubah warnanya dan lain-lainnya dengan eh, karakter panel yang ada di dalam panel. Biasanya untuk awal, untuk panel karakter itu tidak muncul ya. Untuk memunculkannya, silahkan klik Windows, kemudian pilih karakter dan diklik. Kemudian nanti dia akan muncul di sini. Untuk selanjutnya, coba kita rubah warnanya. Di sini ada panel option untuk pemilihan font. Diklik tanda panah ke bawah ini, kita bisa memilih font yang ada di sini tergantung kebutuhan. Misalnya kita pakai Myriad Pro. Nah, untuk panel option kedua di sini ada option untuk bagaimana font tulisan tersebut menjadi bold atau reguler. Reguler itu dia menjadi tulisan yang biasa. Kemudian italic dia akan menjadi miring atau semi bold atau bold. Oke. Selanjutnya di bawahnya sebelah kiri ini ada panel untuk ukuran font size-nya. Bisa kita pilih saya terlalu kecil atau misalnya segini dikira cukup, atau arahkan kursor di icon text tool ini, kemudian diklik, ditahan, bisa kita geser ke kanan, bisa kita geser ke kiri. Salah satu optionnya. Dan option yang kemudian selanjutnya adalah kita seleksi untuk tulisannya, untuk kata-katanya, kemudian di Ctrl T untuk manual resize. Kemudian kita arahkan kursor di sudut resize ini, bisa kita gerakkan resize. Nah, jangan lupa untuk menekan tombol shift. Nah, jadi kalau kita tekan tombol shift
dia akan proporsional. Namun ketika tidak ditekan tombol shift, dia akan seperti ini ya, miring-miring dan lain-lain. Kira cukup. Kemudian tekan enter. Selanjutnya untuk panel di sebelah sini, ini adalah leading ya. Leading itu spasi ke bawah. Contohnya seperti ini. Bisa juga dengan tadi secara manual. Arahkan kursor ke icon ini, klik kiri, tahan. Oke, dikira cukup. Kemudian di bawahnya ada matrix. Matrix tidak perlu dirubah-rubah, biarkan saja. Kemudian di samping ini ada kerning ya, dia spasi ke samping. Contohnya seperti ini. Mohon kalau dikira cukup tidak perlu dispasi, kita standarkan saja. Kemudian panel di bawah ini dikira tidak perlu dirubah, biarkan saja standar. Kecuali color ini untuk pewarnaan font ini. Tergantung kebutuhan kita ingin warna apa, misalnya seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Oke. Selanjutnya di bawah ini ada icon-icon yang bisa menjadi opsional kita juga untuk memodifikasi font ini. Misalnya yang pertama untuk bold agar dia lebih besar lagi ya, menjadi gemuk. Yang di samping ini untuk miring ya atau italic, biasanya digunakan ketika varian untuk fontnya itu tidak ada italic. Namun kalau ada italic, hanya tekan italic aja, pilih italic, menjadi miring teksnya. Kemudian di samping ini agar dia menjadi huruf kapital semua. Nah, di samping ini hanya huruf pertama yang menjadi besar, tapi dengan huruf kapital semua. Nah, namun yang di samping ini agak sedikit berbeda. Misalnya yang T dengan huruf 1 di atasnya ini sebelah kanan, akan saya contohkan. Nah, untuk menggunakan optional ini, kita akan menseleksi angka 2, kemudian kita tekan optional untuk superscribe ini. Nah, akan menjadi seperti ini. Dan syaratnya huruf yang akan kita rubah harus diseleksi dulu. Kemudian ketika kita klik yang di bawah, dia akan menjadi di bawah seperti ini. Oke. Kemudian icon yang di samping ini fungsinya adalah kita seleksi dulu untuk teks grafis media, kita klik, dia akan menjadi garis bawah ya. Atau akan di garis tengahnya. Nah, untuk optional yang di bawah ini tidak perlu ya, karena secara umum yang kita pelajari dan akan banyak digunakan adalah set ini ya. Sini. Oke. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat teks yang banyak, bukan hanya satu dua teks, tapi teksnya beberapa paragraf.
Saya ulangi. Ini. Kemudian tinggal dipaste atau tekan Ctrl V. Dengan ukuran teks yang sebesar ini mungkin akan sulit ya untuk memproporsikannya. Lalu kita akan merubah ukuran teksnya. Kembali ke Move Tool. Kemudian silahkan dirubah ukurannya menjadi lebih kecil. Misalnya 10. Karena spasi ke bawahnya atau leadingnya terlalu tinggi, kita bisa auto kan atau dengan akurasi kita sendiri. Misalkan dengan seperti ini kan masih kepotong tuh. Bagaimana agar dia menjadi tidak terpotong? Kembali ke text tool. Kemudian klik di teksnya. Di sini ada optional size-nya. Kemudian arahkan kursor yang di bawah paling tengah. Tinggal tarik ke bawah ya. Kalau kita tarik ke atas, dia akan memotong seperti ini. Dikira cukup, kemudian kembali ke Move Tool lagi. Nah, bagaimana caranya membuat paragraf? Kembali lagi kita ke panel paragraf. Kalau tidak muncul, kita bisa kembali ke Windows. Kemudian di sini ada paragraf. Kita klik. Nah, di sini ada rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Atau dia justify-nya untuk ke tengah semua ya. Silakan pergunakan sesuai kebutuhan. Oke. Selanjutnya bagaimana kita menggabungkan shape dan teks. Misalnya kita ambil contoh teks lagi. Paste. Kemudian bikin satu teks lagi. Kemudian bisa kita resize, Ctrl T secara manual. Bisa dengan opsional kita menjadikan huruf kapital semua. Ini juga. Lalu kita buat shape di sini menggunakan rectangle tools. Diklik. Oke, di sini masih berwarna putih. Untuk merubahnya secara cepat, di icon di layer ini, klik 2 kali. Silakan pilih warna sesuai dengan kebutuhan. Saat ini rectangle tools atau shape ini di atas teks tersebut. Nah, untuk menjadikan shape ini di bawah, kita akan memindahkan rectangle ini ke bawah teks grafis seperti ini. Selanjutnya bisa kita duplicate dengan tekan Ctrl J, atau bisa membuat rectangle baru. Nah, kemudian setelah diduplicate, kita arahkan ke bawah. Dan kita pindahkan di bawah media. Seandainya untuk
jaraknya masih kurang baik, kita resize kembali. Misalnya terjadi seperti ini, silakan kita seleksi keduanya, kemudian kita align dengan rata tengah horizontal dan rata tengah vertikal. Begitu juga yang di bawah. Rectangle ini bisa kita rubah warnanya juga. Seperti ini. Jika dikurang puas untuk warna, bisa dirubah teksnya juga. Misalnya ini kita ke panel karakter, pilih color atau warna. Oke, kira sudah cukup. Bisa kita mainkan seperti ini. Selanjutnya, untuk memodifikasi agar lebih menarik, bisa kita lakukan hal seperti ini. Seleksi semua objeknya. Setelah terseleksi, kita resize, tekan Ctrl T, kemudian arahkan kursor di kanan tengah. Dan jangan lupa tekan Ctrl. Diklik, ditahan, klik kiri tahan, kemudian arahkan ke atas. Setelah dikira cukup, tekan Enter. Oke. Sudah jadi desain minimalis kita, kolaborasi antara Shape Tool dan Text Tool. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu adalah cutting atau memotong. Silakan sediakan objek baik berupa foto atau objek lainnya yang bisa dipotong. Kita akan memisahkan antara objek dan background. Oke, langsung saja. Silakan buka Photoshop-nya. Kemudian buka Explorer-nya. Nah, kita akan memasukkan objek berupa foto. Oke. Di sini kita sudah memiliki objek foto ini dengan background warna putih. Nah, selanjutnya kita akan memisahkan background dan objeknya. Caranya adalah jangan lupa kita duplicate dulu di layer backgroundnya ini dengan tekan Ctrl J. Nah, sudah terduplikat. Untuk memotong objek ini banyak macamnya ya. Bisa dengan Quick Selection Tool, kemudian bisa dengan Pen Tool dan lain-lain. Nah, yang akan kita gunakan di sini salah satunya adalah dengan menggunakan Quick Selection Tool dan Pen Tool. Oke, langsung saja. Pertama dengan Quick Selection Tool. Di sini icon ini silakan diklik. Nah, di sini terlihat sangat besar, maka kita akan meresize selection tool ini ya. Untuk meresize-nya kita bisa menggunakan tanda kurung kurawal di sini, ada di samping huruf P biasanya. Ditekan sekali. Nah, kalau yang di sampingnya untuk membuatnya menjadi lebih besar adalah tutup kurung kurawal. Oke, segini saja cukup. Kemudian kita klik, tahan, pelan-pelan kita seleksi.
seperti ini. Jangan sampai melebihi objek tersebut. Oke. Setelah diseleksi objek ini, kemudian kita klik kanan. Kemudian bisa kita klik via layer copy atau layer via cut. Misalnya kita cut, kita akan memotong objek tersebut. Kemudian kita kembali ke move tool. Nah, karena layernya duplicate, takut terjadi kesalahan, makanya misalnya kita matikan seperti ini, hilangkan, dia akan terpisah dengan backgroundnya. Dan background bisa kita rubah dengan warna apa saja. Bagaimana cara merubahnya? Sangat simple. Kita ke tools ini untuk color, diklik dua kali atau satu kali. Silakan pilih, misalnya warna merah. Kemudian di layer background ini kita seleksi, kita klik. Selanjutnya tekan tombol Alt dan delete. Akan langsung instan berubah warna merah. Atau kita rubah misalnya warna biru juga. Kemudian tekan Alt delete. Seperti itu. Simpel kan? Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan metode kedua. Kembali lagi kita duplicate, Ctrl J. Kita akan menggunakan pen tool. Di sini ada icon pena, kemudian diklik. Kenapa harus pakai pen tool? Nah, terkadang ada objek-objek tertentu yang tidak bisa menggunakan quick selection tool ini. Jadi, agar rapi dan agar objeknya benar-benar terseleksi nanti, kita akan menggunakan pen tool. Cara menggunakannya cukup mudah, namun memang harus hati-hati. Baiklah, kita akan memulai untuk memotong dan menseleksi dengan pen tool. Untuk menggunakan pen tool, jangan lupa kita harus memainkan zoom in dan zoom out. Seperti yang kita pelajari kemarin, untuk zoom in dan zoom out secara cepat bisa kita tekan Alt dan scroll atas atau scroll bawah. Seperti ini. Misalnya seperti ini, kita akan menggerakkan artboard ini ke atas, ke bawah, kanan, kiri dengan cara tekan spasi ditahan. Kemudian klik, arahkan saja seperti ini. Setelah dikira cukup, mari kita gunakan pen tool. Kita mulai dari sini, klik sekali, kemudian klik tahan, lalu ditarik sesuai dengan garis objek. Oke. Nah, setelah kita tarik, dia melengkung seperti ini. Ketika kita klik dua kali, untuk kedua kalinya, dia akan ikut melengkung seperti ini. Atau akan ikut melengkung seperti ini. Jika sudah terbiasa, kita akan mengetahui di mana lengkungan-lengkungan itu akan terjadi. Namun untuk menghindarinya, silahkan tekan Alt, kemudian klik di titik
pertama tadi. Nah, ketika kita klik di tempat lain, dia tidak akan melengkung kembali. Selanjutnya seperti ini, tarik lagi sesuai dengan garis pada objek. Memang lebih lambat, tapi dia lebih pasti ya. Nah, dikira sudah. Kemudian kita akan menconvertnya menjadi seleksi. Bagaimana caranya? Tinggal klik kanan, kemudian pilih option Make Selection. Oke, tinggal OK. Setelah terseleksi seperti ini, lalu kita akan kembali ke Quick Selection Tool ataupun Rectangular Marquee Tool ya. Misalnya kita kembali ke Quick Selection Tool, klik. Kemudian tinggal diklik kanan dan layer pihak cut atau copy. Misalnya kita layer pihak cut. Oke, kita hilangkan backgroundnya. Lalu ke move tool, dia akan terpotong. Sebenarnya dia akan lebih rapi jika dengan menggunakan pen tool. Bisa kita rubah kembali, seleksi backgroundnya, kemudian tekan Alt dan delete. Seperti itu ya. Oke. Mungkin cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi-materi yang akan kita pelajari untuk minggu berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.